selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam sebuah analisis yang cukup unik nih. Sumbernya dari artikel tribuntimur.com, tapi yang diulas itu skenario masa depan. Presiden Prabowo Subianto ceritanya menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan. Nah, sumber kita ini fokus menganalisis skenario itu. Jadi, misi kita sekarang adalah membongkar lapis-lapis makna di baliknya ya. Politiknya, sejarahnya, potensi kontroversinya, khusus buat Anda. Oke deh, langsung aja ya kita bedah. Yang pertama, langsung bikin agak bingung itu tanggal di artikel sumber yang dianalisis ini loh. Ada Kamis 2 Oktober 2025, terus ada juga Minggu 10 Agustus 2025. Aneh banget kan? Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya maksud dibalik skenario masa depan pakai tanggal ganjil kayak gini? Ini kan analisis ya, bukan ramalan. Justru keanehan tanggal itu yang jadi kayak semacam kailnya gitu. Analisis ini memang sengaja pakai skenario hipotetis itu sebagai ya semacam lensa lah buat neropong isu-isu masa kini dan juga masa lalu. Jadi kalau kita coba ikuti aja alur skenarionya, Presiden Prabowo ceritanya menganugerahkan gelar itu kan. Nah, analisis ini ngelihat ada beberapa kemungkinan motif politik strategis di baliknya. Motif politik ya? Biasanya memang nggak sesimpel kelihatannya. Apa aja tuh yang disebut di analisisnya? Sumber analisis kita ini nyebutin setidaknya 3 utama ya. Pertama, ini bisa jadi cara buat ya menghargai lah dan mungkin juga mengikat loyalitas para purnawirawan. Mereka kan udah pensiun, tapi pengaruhnya masih ada. Kedua, bisa juga ini upaya membangun citra, kayak melanjutkan tradisi presiden-presiden sebelumnya. Dari Soeharto sampai Jokowi kan ada juga ya penganugerahan semacam ini. Ketiga, ya jelas, ini bisa memperkuat citra Presiden Prabowo sendiri. Sebagai pemimpin yang latar belakang militernya kuat, yang dekat dengan institusi TNI gitu. Nah ini dia nih. Kayaknya di sini poin yang paling dapat menurut analisis itu ya. Jadi analisisnya itu secara cerdas nyandingin dua momen yang kontras gitu. Prabowo memberikan gelar ini dalam skenario masa depan yang dibandingkan sama momen nyata di masa lalu, Februari 2024, waktu beliau sendiri yang menerima gelar jenderal kehormatan dari Presiden Jokowi. Analisis ini kayaknya ngelihat ini sebagai ironi yang, wah, tajam banget ya. Persis, tepat sekali. Penyandingan itu intinya. Jantung dari argumen analisis ini ya di situ. Tujuannya kelihatan banget untuk ngungkit lagi kontroversi yang dulu sempat rame waktu penganugerahan pangkat ke Prabowo itu. Analisisnya kan secara eksplisit nyebut kritik-kritik waktu itu. Dari Imparsial, Amnesty International, terus YLBHI juga. Mereka kan dulu mempersoalkan rekam jejak Prabowo, terutama soal pemberhentian beliau dari dinas militer yang terkait kasus penculikan aktivis 98 itu loh. Menerima gelar aja kontroversial karena masa lalunya. Terus gimana kita mesti ngelihatnya kalau nanti dalam skenario ini beliau yang ngasih gelar serupa? Jadi kayak pengingat gitu ya, pengingat isu lama yang mungkin dianggap belum selesai. Betul, bisa dibilang gitu. Dan ini nyambungnya ke implikasi yang lebih luas lagi yang juga disorot sama analisis ini. Terutama soal penegakan HAM, hak asasi manusia, dan juga supremasi sipil. Itu kan isu penting ya. Telaah ini bahkan mengutip pernyataan YLBHI yang cukup keras ya, soal kematian kehormatan tentara. Terus ada juga kekhawatiran Amnesty soal potensi upaya impunitas, atau semacam pencucian kontroversi masa lalu. Jadi intinya analisis ini melihat ada risiko normalisasi gitu, tanpa lewat proses akuntabilitas atau rekonsiliasi yang benar-benar adil. Selain soal HAM dan kontroversi masa lalu, analisisnya juga nyinggung dasar hukumnya kan ya, soal aturan main penganugerahan ini. Iya, disinggung juga. Sumber kita ini ngutip kritik dari politisi TB Hasanuddin kalau nggak salah. Beliau kan menyoroti gak adanya undang-undang spesifik yang ngatur soal pangkat kehormatan kayak gini. Jadinya, praktik ini tuh lebih banyak dasarnya pakai kewenangan diskresioner presiden, lewat kepres keputusan presiden. Nah, menurut analisis ini, hal kayak gitu ya menimbulkan pertanyaan. Soal kerangka hukumnya, udah cukup transparan dan akuntabel belum sih? Gitu. Timur.com yang jadi objeknya, itu walaupun angka tanggalnya aneh banget ya, itu bukan sekedar berita biasa, tapi ini kayak sebuah komentar politik yang berlapis gitu. Pakai cerita masa depan buat ngomongin masa lalu dan masa kini sekaligus. Cerdas juga ya caranya. Iya,
Bisa dibilang gitu. Kalau kita tarik lagi ke gambaran yang lebih besarnya, kesimpulan dari analisis ini cukup jelas sih. Artikel hipotetis itu fungsinya kayak pengingat publik soal isu-isu pelanggaran HAM masa lalu yang ya dirasa belum tuntas, yang terkait dengan figur Presiden Prabowo. Sekaligus, ini juga kayak kritik terselubung ya, terhadap kemungkinan penggunaan penghargaan militer sebagai alat buat konsolidasi politik. Dan ini nunjukin masih adanya tensi gitu, antara narasi negara soal jasa dan pengabdian versus tuntutan dari masyarakat sipil soal akuntabilitas dan keadilan. Selalu ada tarikan itu kan? Ya, pada intinya sih, analisis ini mau menggarisbawahi satu hal penting. Setiap langkah kebijakan Presiden Prabowo ke depan, apalagi yang ada kaitannya sama militer atau penghargaan, kayaknya bakal susah dilepaskan dari kacamata publik yang melihat rekam jejak masa lalunya. Itu bakal terus nempel gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan lebih jauh nanti. Seberapa jauh sih tradisi-tradisi simbolis negara, ya contohnya kayak penganugerahan gelar kehormatan ini, itu bisa membentuk pemahaman kita bersama soal sejarah, soal jasa, soal akuntabilitas pemimpin. Atau jangan-jangan malah bisa mengaburkan. Sebuah bahan pemikiran menarik untuk Anda bawa ya setelah deep dive kita kali ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.